Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 K3 kelas 3B akan mempresentasikan tentang penyakit akibat kerja dengan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Sebelum itu, marilah kita perkenalkan terlebih dahulu dari anggota kelompok K3 kelompok 2. Saya sendiri, Rizky Silvia, Debbie Mileniawani, Diki Ramdhani, Nur Soliha, Naufal Zaidan, Putri Denda Pujilahi, Ilham Fauji, Anggi Mahalesa, Nabila Azhari, Dinda Fitra Ayu, Rindri Novitasari, Muti Nur Jalilah, Aditya Nugraha, Yulia Hendayanti, Karina Suherman, Reja Falevi, Maura Alfiani, Rizka Rena, Syafi Ferdiansyah, dan Ratih Rosjanti. Selanjutnya kita ke materi. Yang pertama ada pengertian pemeriksaan tenaga kerja, yaitu pemeriksaan kesehatan awal adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan berkala atau periodik, adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan khusus, adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan kesehatan Puma Bakti, adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter pada 3 sebelum tenaga kerja memasuki masa pensiun. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan tenaga kerja. Yang pertama adalah menilai kemampuan tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan tertentu, ditinjau dari segi kesehatan. Yang kedua adalah mendeteksi gangguan kesehatan yang mungkin berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi penyakit akibat kerja. Yang ketiga, ada mekanisme pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Yang pertama, ada RIKES dilakukan oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja. Yang kedua, ada dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja membuat perencanaan. Yang ketiga, ada dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja harus membuat laporan tentang kegiatan pemeriksaannya. Yang selanjutnya ada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Anamnesa, yang pertama ada riwayat penyakit, yang kedua ada riwayat pekerjaan, yang ketiga ada kecelakaan yang pernah diderita, yang keempat umur, kelima pendidikan, dan keenam ada keadaan keluarga dan lain-lain. Yang selanjutnya ada anamnesa khusus penyakit. Yang pertama ada alergi, yang kedua epilepsi, yang ketiga kelainan jantung, keempat tekanan darah, kelima TBC, keenam kencing manis, ketujuh asma, bronkitis, pneumonia, dan kedelapan gangguan jiwa, kesembilan penyakit kulit, kesepuluh penyakit pendengaran, kesebelas penyakit pinggang, kedua-belas penyakit kelainan pada kaki, dan selanjutnya ada hernia, hepatitis atau penyakit hati, ada ulkus peptikum, dan ada anemia, tumor, dan lain-lain. Selanjutnya. Selanjutnya pemeriksaan klinis. Ya, yang pertama mental, seperti keadaan kesadaran, sikap dan tingkah laku, kontak mental, perhatian, inisiatif, inteligensia, dan proses berpikir. Lalu yang kedua, pemeriksaan fisik, seperti fisik diagnostik dari seluruh bagian badan dengan infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pengukuran tekanan darah, nadi, penapasan, tinggi badan, berat badan, pemeriksaan ketajaman penglihatan, pendengaran, perabaan, refleks, kesegaran jasmani. Lalu yang ketiga, pemeriksaan laboratorium seperti darah, urin, dan feses. Yang terakhir, pemeriksaan khusus dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan, misal ringan dada, alergi tes, spirometri tes, ECG, buta warna, dan lain-lain.
Baik, yang selanjutnya yaitu ada jenis pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 8, pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya, maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya mengenai jenis pemeriksaan kesehatan kerja. Lalu pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja, di mana jenis-jenis pemeriksaan kesehatan kerja terdiri dari yang pertama yaitu ada pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, yaitu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan, sesuai dengan pasal 1. Adapun tujuannya adalah agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukannya, sehingga keselamatan dan kesehatan kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja lainnya juga dapat dijamin. Lalu yang kedua yaitu ada pemeriksaan kesehatan berkala. Nah, pemeriksaan ini yaitu pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaan, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal, mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan. Lalu yang ketiga yaitu ada pemeriksaan kesehatan khusus. Pemeriksaan kesehatan khusus yaitu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu, yang tujuannya yaitu untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja tertentu. Lalu yang selanjutnya, ada prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, yaitu pelayanan kesehatan kerja wajib melaksanakan tugas pokok pelayanan kesehatan kerja secara menyeluruh dan terpadu atau komprehensif yang meliputi upaya kesehatan. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pencegahan yang disebut juga preventif, yang kedua yaitu pembinaan atau peningkatan yang disebut juga promotif, dan yang ketiga yaitu pengobatan atau kuratif, dan yang keempat yaitu pemulihan atau rehabilitatif, dengan lebih menitik beratkan kepada upaya kesehatan pencegahan dan pembinaan atau peningkatan yang disebut juga dengan promotif dan preventif. Lalu yang kedua ada penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja adalah dokter pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, sedangkan tenaga pelaksananya dapat terdiri dari dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja atau penanggung jawab merangkap pelaksana. Yang kedua, dokter perusahaan, dan yang ketiga, para medis perusahaan. Baik, selanjutnya teknis penyelenggaraan program kegiatan pelayanan kesehatan kerja mengacu pada prinsip-prinsip. Yang pertama, program kegiatan kesehatan kerja berupaya upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu dengan lebih menitik beratkan pada upaya kesehatan preventif dan promotif tanpa mengurangi upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif. Dan kedua, ada upaya kesehatan yang bersifat preventif dan promotif disesuaikan dengan hasil penilaian resiko potensi bahaya yang ada di perusahaan. Yang ketiga, upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Yang keempat, perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan kerja dibuat dengan skala prioritas dan mempertimbangkan kondisi perusahaan, permasalahan kesehatan di perusahaan maupun masalah kesehatan umum lainnya. Selanjutnya, program kegiatan pelayanan kesehatan kerja terutama ditunjukkan untuk pencegahan penyakit akibat kerja dalam kurung PHK.
Ya, lanjut ke pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan kerja diintegrasikan atau dikoordinasikan. Dengan program Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3, serta melibatkan ahli K3, ahli K3 kimia, higienis industri, petugas K3, dan personil K3 lainnya yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Baik, selanjutnya ada syarat personil pelayanan kesehatan kerja. Yang mana yang pertama adalah syarat dokter penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja. Di antaranya, yang pertama ditunjuk oleh pimpinan perusahaan atau kepala unit atau instansi yang bersangkutan dan dilaporkan ke instansi ketenagakerjaan sesuai wilayah kewenangannya. Selanjutnya telah mendapatkan surat keputusan penunjukan atau SKP sebagai dokter, pemeriksa kesehatan tenaga kerja dari Direktur Jenderal Pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja, dan juga transmigrasi. Yang kedua, syarat tenaga pelaksana pelayanan kesehatan kerja atau dokter perusahaan dan atau paramedis perusahaan. Yang mana yang pertama memiliki sertifikat pelatihan HIPRKes dan keselamatan kerja atau sertifikat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, memenuhi etika profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kode etik profesi dan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, syarat dokter perusahaan. Di antaranya, memiliki surat tanda registrasi atau STR atau sejenisnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dan juga yang terakhir, surat izin praktek atau SIP dokter yang masih berlaku dari instansi yang berwenang. Dan ketiga ada syarat prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Jumlah dan jenis sarana dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dapat disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja dan tingkat risiko yang ada di perusahaan. Jenis sarana pelayanan kesehatan kerja minimal terdiri dari sarana dasar dan dapat dilengkapi dengan sarana penunjang sesuai kebutuhan sarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Dan di sini ada sarana dasar dan sarana penunjang. 1. Perlengkapan umum. A. Meja dan kursi. B. Tempat tidur pasien. C. Wastafel 3 penimbangan badan. E. Meteran atau pengukur tinggi badan. F. Kartu status. G. Registrasi pasien berobat. 1. Alat. 2. Alat pelindung diri. 3. Alat evakuasi. A. Tandu. B. Ambulan kendaraan pengangkutan korban. 4. Peralatan penunjang diagnosa. A. Spirometer. B. Audiometer. 4. Peralatan pemantauan atau pengukuran lingkungan kerja. A. Out level meter. B. Load meter. C. Gas detektor. 2. Ruangan. A. Ruangan tunggu. B. Ruangan periksa. C. Ruangan atau almari obat. D. Kamar mandi atau WC. 3. Peralatan medis. A. Tensimeter dan stetoskop. B. Termometer. C. Sarung tangan. D. Alat bedah ringan. E. Lampu senter. F. Obat-obatan. G. Sarana atau perlengkapan P3K. H. Tabung oksigen dan isinya. Lanjut, tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan dalam bentuk rumah sakit, perusahaan atau klinik perusahaan, atau dilakukan dengan cara melalui unit atau lembaga pelayanan di luar perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta.
seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik, balai pengobatan, perusahaan jasa K3, bidang kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, selanjutnya di sini terdapat dua tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Yang pertama, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Dengan ketentuan yang pertama, dilakukan bagi perusahaan dengan yang pertama, satu yaitu jumlah tenaga kerja 1.000 orang atau lebih. Dua, jumlah tenaga kerja 500 orang sampai 1.000 orang tetapi memiliki tingkat risiko tinggi, yaitu penentuan tingkat risiko suatu perusahaan atau tempat kerja mengacu pada standar atau peraturan perundangan yang berlaku. Lalu, ketentuan yang kedua yaitu perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja sendiri, di perusahaan melakukan program pelayanan kesehatan kerja yang bersifat komprehensif, meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi tenaga kerja. Lalu di sini untuk persyaratannya, tata cara yang kedua, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dilaksanakan melalui pihak di luar perusahaan. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui kerjasama dengan pihak di luar perusahaan dapat dilaksanakan untuk perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 1.000 orang. Lalu yang kedua, pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif meliputi memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif selama hari kerja dan selama ada shift kerja dengan 500 orang tenaga kerja atau lebih. Lalu yang ketiga, pelayanan kesehatan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap apabila ada kasus kesehatan yang tidak dapat ditangani atau ditanggapi oleh perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pemeriksaan kesehatan awal sebelum kerja adalah request yang dilakukan oleh dokter sebelum seseorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan yang bertujuan untuk menilai kemampuan tenaga kerja melaksanakan pekerjaan tertentu. Ditinjau dari segi kesehatan, mendeteksi gangguan kesehatan yang mungkin berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja, dan identifikasi penyakit akibat kerja. Mengenai jenis pemeriksaan kesehatan kerja tertuang dalam Pemerkestran nomor per 02 Permen per 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja, di mana jenis-jenis pemeriksaan kesehatan kerja terdiri dari pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus. Alhamdulillah, demikianlah yang dapat kelompok 2 sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terus kita dapat bertemu di lain kesempatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Dadah dulu teman-teman.